Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, para ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan para tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Purwanto, Ibu Ustazah Hajjah Sarinah, dan Ananda Zikrillah yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 12 Januari 2026 besok. Kita doain Bu ya, biar Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, kembali ke tanah air membawa umroh mabrurah. Oleh-olehnya juga banyak Bu ya. Bu, mau oleh-oleh mau doa? Yang oleh-oleh nunjuk, yang doa nunjuk. Cuma bukan milih namanya. Saroh ya. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita yang hari ini sangat banyak, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Nikmah Amrullah, Ustazah Hajjah Zumara Ilyasa, Ustazah Hajjah Umroh, Ustazah apa lagi? Ya. Dan juga orang tua kita, yaitu Ibunda Hajjah Tihana, Ibunda Hajjah Syarifah, dan guru-guru yang lain, para ibu-ibu yang lain, yang insya Allah semuanya akan nyusul. Pengen Bu? Pengen banget, pengen aja. Cuan ada cuan. Para ibu sekalian, hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita iringi doa keberangkatan para tamu Allah, karena doa itu sangat penting Bu ya. La yaruddul qada illa biddu'a, kata Nabi begitu. Ketentuan Allah, qada Allah itu akan berubah karena kekuatan doa. Bisa jadi Pak Haji Purwanto qada Allah mati besok, ya kan nggak tahu Bu ya.
Tapi karena didoain, Bu, akhirnya ditambah oleh Allah. Bisa 2 hari, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Pengennya berapa, Bu? Panjang pengennya ya. Nggak ada nih yang pengen doanya, ya Allah cepetin saya Pak di dunia, nggak ada. Pengennya umur. Emang kalau umur panjang enak, Bu? Kebongkok gitu, Bu. Para ibu sekalian, sesuai dengan janji saya ya, bahwa yang kemarin saya sudah sampaikan, pintu surga itu ada 8. Yang udah berapa, Bu? 3. 1. Lupa. Pintu surga itu 1 babus sholat. Ya. Yang kedua babus sedekah. Yang ketiga apa? Hah? Baru seminggu, Bu ya. Lupa, ada 8 tuh, Bu. Babus sholat, babus sedekah, 1 lagi apa kemarin ya? Saya lupa itu juga dah. Ya, maksudnya udah saya sampaikan gitu. Makanya disampaikan lagi biar nerusin, Bu ya. Ini emang ngomong-ngomong pengen masuk surga. Coba tuh qasidahnya pakai. Saya minta dinyanyiin lagu siapa ingin masuk surga. Ayo, Bu, coba mana qasidah tadi? Udah pada kabur. Pegang ayo. Coba, saya nyanyi enak apa kagak ya? Coba, siapa ingin ke surga? Nyanyi, Bu. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Terus rapnya? Terus ayo. Hindarkanlah semua yang keji, hindarkanlah semua Al-Quran jadikanlah pedoman, biarkan orang benci, asalkan Tuhan sayang. Ya, ini mah nggak juara dah ya, Bu ya. Jadi orang pengen masuk surga dengan apa? Amal sendiri. Ya, nggak bisa gandeng sama orang, nggak bisa. Makanya Allah sudah siapkan tuh, Bu ya. Ada 8 pintu surga. Ini yang keempat dah, Bu. Mudah-mudahan ingat nih ya. Yang keempat pintu surga itu ada namanya babul haji wal umrah. Wah, pas tuh. Ya. Jadi pintu surga khusus buat orang yang udah haji, udah umroh. Makanya alhamdulillah. Kalau saja umroh mah 12 aja udah. Tapi pintu gua katanya ya. Ya. Jadi ibu sekalian, orang-orang yang bisa haji, orang-orang yang bisa umroh, punya kesempatan lebar masuk ke dalam pintu surga. Yang penting hajinya, umrohnya mabrur. Tuh, makanya laisa lahu jazaun illal jannah. Itu disebut al-hajju al-mabrur. Jadi walaupun dia berkali-kali haji, Bu, berkali-kali umroh, belum tentu bisa masuk ke surga. Kecuali kalau mabrur. Ya, Bu ya. Maka ada beberapa syaratnya, Bu. Orang bisa mabrur. 1, afsus salam. Damai, akur sama semua orang. Nah, itu 1 tuh.
Hajinya mah gampang, umrohnya mah gampang. Tapi untuk bisa akur, Bu, sama saudara, akur sama tetangga, akur sama orang lain, berat nggak tuh, Bu? Berat. Jadi jangan labelnya doang ibu haji, tapi sama saudara bertahun-tahun nggak akur. Nabur nggak tuh? Orang. Masuk nggak surga? Orang. Ya, orang kan orang, Bu. Iya. Yang namanya akur sama tetangga mah, Bu, nggak mesti Pak Haji, Bu Haji. Nggak haji juga sama. Saya masuk surga pengen. Tahu pengen sama saudara, berarti negor, Bu ya. Ada di sini ada. Kalau ada nunjuk, saya mau kasih duit. Jadi meraih haji mabrur, umrah mabrur itu berat, Bu, berat. Makanya balasannya surga. Jadi surga itu gampang apa susah, Bu? Bu, masuk surga gampang apa susah? Gampangan surga apa gampang neraka? Yang bener, Bu. Kalau surga, Bu, udah ada kuncinya. Ibu udah tahu tuh kunci surga. Neraka ada nggak kuncinya? Lah kagak ada, kan susah masuk ya, Bu ya. Giliran yang kagak ada kuncinya, banyak orang yang pengen masuk. Tapi surga itu, Ibu sekalian, sudah ada kuncinya. Di antaranya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tiap hari kan Ibu tahlil. Ya, Bu ya. Maka surga itu terbuka lebar, terbuka lebar, terbuka lebar. Syarat mabrur yang kedua apa, Bu? It'amut ta'am. Gampang, sering berbagi. Orang yang meraih haji mabrur, umrah mabrur, pulang haji, pulang umrah, enggak boleh kuning budut gasir. Ya, Bu ya. Gampang aja. Terutama buat saudara, buat tetangga, gampang. Ya. Belum berangkat umroh, pelit. Pulang umroh, pulang haji apa? Dermawan. Ya. Jadi orang-orang yang dermawan ini, Bu, dialah yang akan membuka pintu surga. Ya, dermawan itu nggak mesti berat, Bu. Yang kita bisa, kita kerjain. Umpamanya ada tetangga sakit, apa yang kita bisa, kita bantu. Ada saudara yang kurang mampu, kita bisa, kita bantu. Itu namanya at'imut ta'am. Terutama besok, Bu ya, bulan puasa. Orang kan kalau bulan puasa berbondong-bondong, Bu, untuk bisa berbagi. Padahal berbagi itu nggak mesti nunggu bulan puasa. Ya. Yang ketiga, Bu, apa, Bu? Thayyibul kalam. Orang untuk bisa menjadi hajinya mabrur, umrahnya mabrur, ngomongnya enak. Kagak nyakitin. Haji mah udah haji. Tapi kalau ngomong nyelekit, gedebut sama dia tuh. Apa tuh ya, gitu ya. Padahal udah haji, udah umrah. Maka berat orang untuk mendapatkan surga, pintu haji, pintu umrah. Karena dia harus mempertahankan 4 tadi, 4 baru 3 ya. Jadi thayyibul kalam, kalau ngomong tuh enak. Dan orang-orang yang mabrur, Bu, ya. Jadi mabrur itu mau berangkat, mabrur. Sedang di pelaksanaan, mabrur. Pulangnya lebih panjang. Orang kadang-kadang, Bu ya, mau berangkat mah bisa. Baik semua. Salaman, maafin gua. Pas berangkat juga gampang, Bu ya. Tapi yang susah pulang. Karena kita nggak tahu sampai kapan tuh kita mati. Makanya kata Pak Nur Ali, kalau lo haji, lo umroh, mati di sono, mabrur lo. Gitu, Bu ya. Kenapa? Karena pasca atau pulang dari haji, udah nggak ada lagi, Pak, kita nyakitin orang. Mau begitu, Bu? Bu, mau begitu? Mati di sono mau? Lah kan kalau ibu mati ke sono, berarti ibu ke sono dulu. Ya.
Jadi ke sono nggak mungkin kan, di sini matinya pengen diangkut ke sono ya. Pas sono dulu berangkat, baru apa? Mati. Nah, kalau mau saya doain maksudnya. Ya. Yang keempat, Bu, orang bisa mabrur itu lebih baik sebelum berangkat, pulang lebih baik. Lebih baik ibadahnya, ya. Lebih baik tutur katanya, lebih baik semua-muanya dah. Makanya Ibu Hajjah Sarina ya, Pak Haji Purwanto ini Bu, balik lagi karena pengen apa Bu? Pengen membuka pintu surga itu. Biar nanti kalau mati langsung blesak masuk. Ya. Langsung masuk dah ke pintu surga. Bu ya. Kan memang sunnahnya begitu Bu. Sunnahnya kalau kata Allah dalam hadis kursi 5 tahun sekali. Kalau engkau aku beri sehat, inna abdan idza sahhahtu jismahu, kata Allah begitu. Seorang hambaku aku beri sehat dia, aku beri rezeki dia, kemudian udah lewat 5 tahun dia belum balik lagi ke rumah Allah, la mahrumun. Orang itu jauh dari rahmat Allah. Makanya alhamdulillah ya, Haji Purwanto Bu, ada duit nabung di saya. Nabung Bu. Ada duit sedikit nabung, ada duit sedikit nabung. Karena kan kalau nguarin sekaligus bertiga Bu ya, lah lumayan Bu ya. Apalagi hotelnya bintang 5 Bu, 40 juta. Bintang 5 ya, wow begitu ya. Apalagi kalau pengen sekamar berdua Bu, kemarin tuh dari Al-Ikhlas sana Bu. Sekamar berdua dia, laki bini aja katanya biar nggak ada yang ganggu. 50 juta Bu, sekamar berdua. Ya itu kan yang ngunjukin duit Bu ya. Ada yang murahan Bu, 28 juta. Ya yang namanya murah, ya jauhan dikit dah. Ibarat Masjid At-Taqwa di Rumah Saja Jumarat tuh hotelnya. Lumayan dah. Cuman makannya enak. Ketemu sayur lodeh, ketemu kangkung, ketemu teri, ketemu ikan kembung, ya Bu ya. Lah ini mah sama di rumah Bu ya. Tapi kalau besok Pak Haji Purwanto ini Bu, hotelnya tuh yang ada jamnya gede, udah enak itu mah dah. Guling-guling juga enak, makannya enak Bu ya, buah-buahannya aneka, roti penuh, semua enak deh pokoknya. Yang penting perutnya tinggal mangap aja dah, makan ya. Kamar mandinya enak, tempat belanjanya juga apa? Enak, enak semua kalau bintang 5 Bu. Cuannya juga apa? Enak. Inilah yang menyebabkan kenapa Pak Haji Purwanto balik lagi karena ingin membuka pintu surga. Makanya orang-orang yang pengen masuk di babul haji ini Bu ya, babul haji, terus angkat tangan berdoa Bu. Bahkan kalau bisa nih Bu, ibu yang pengen banget ya, kalau sholat nih 5 waktu kayak sholat sunnah kayak, surahnya usahain surah haji. Surah haji. Surah apa aja? Ayat apa aja surah haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah, terus atau walillahi 'alan nasi hajjul baiti, atau wa ij'alnal baita masabatal, apa aja deh yang haji. Itu aja gepok. Ya, gepok aja tuh. Tiap sholat surahnya habis Fatihah, surahnya surah apa? Haji, ya kan? Masa antar kagak ketemu Bu ya. Bismillah Bu. Namanya haji, namanya umroh emang murni undangan Allah. Ada yang duitnya ada, belum pengen. Ya Bu ya. Duitnya ada, pengennya ada, berdaksa. Kenal Bu? Kagak bisa ngapa-ngapain Bu ya. Ada duitnya ada, kemudian apa? Sehat, orangnya nggak mau. Sehat, orangnya mau. Ini yang di sini yang mana nih? Kayaknya terakhir ini ya. Pengennya ada, duitnya apa? Belum ada. Ya, tapi bismillah. Pokoknya tugas kita mah ud'uni. Berdoa aja udah. Kamu minta aja sama aku, kata Allah. Nanti aku yang akan menjawab segala permintaan-permintaan kamu. Insya Allah Bu.
Ya, apalagi kalau besok kan Bu ada nih Bu, Ibu Tihola Bu ya. Ibu Tihola itu usianya 90 kurang 2. Udah rada bongkok dikit Bu ya. Iya, baru pengen Bu, baru pengen. Ya, duitnya ada, tapi kepengennya baru. Masih. Ya. Akhirnya saya bilang gini sama anaknya, ini si nenek, ya si nenek naiknya bisnis kelas. Jadi bukan ekonomi Bu, bukan kayak kita nih bisa duduk di bangku biasa. Bisnis kelas itu Bu, duduknya paling depan, tidur kelentang kayak di rumah, pakai kasur. Wah, enak banget ya. Wah, berduit 80 juta satu seatnya. Sangat Bu. Ya, duit itu bukan Bu, duit bukan Bu. Ya, dikit segitu mah Bu. Tapi pergi dan pulang Bu, tidur enak. Saya paling kalau dapat bisnis Bu, kalau lagi ekonominya kepenuhan, suka kadang-kadang dapat tuh ya. Alhamdulillah. Pertama kali naik bisnis Bu, kan saya mah kalau naik pesawat nyampe, klub, udah mati udah tidur tuh. Iya nggak tahu apa-apa, terbang aja nggak tahu Bu, tidur. Pas udah bangun, nah ini orang pada makan, gue nggak tawarin makan ya. Orang pada makan kiri kanan ini, gue kagak diem aja gitu Bu ya. Orang tidur kalau di ekonomi mau tidur mau melek dibangunin Bu, Pak makan begitu. Bisnis enggak Bu, semaunya kita. Kapan kita mau makan? Makan apa maunya? Jengkol ada nggak jengkol Bu? Ternyata di bisnis begitu Bu. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa ngerasain Bu ya. Naik bisnis kelas, masya Allah, luar biasa itu, dijamin udah betah dah tuh Bu. Para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pintu surga yang keempat, babul haji. Itu berdoa Bu dah, ya Allah masukin saya ya Allah, biar saya bisa haji, biar saya masuk ke situ tuh Bu, masuk ke situ tuh. Ya, yang sudah haji, sudah umrah, pertahankan kemabrurannya, biar pintu surga itu terbuka lebar. Jadi orang-orang yang pengen mabrur dirusak sendiri Bu. Makanya saya sering bilang tuh kalau lagi berangkat sama saya, awas ibu, bapak, kalau lagi tawaf jangan sambil main HP. Saya larang tuh. Tawaf, subhanallah, alhamdulillah, guys, gue lagi tawaf, gitu larang Bu ya. Saya larang tuh Bu. Ya. Jauh-jauh Bu, berangkat dari rumah, pengen ketemu Ka'bah, udah nyampe depan Ka'bah, dia rusak sendiri Bu. Makanya saya kalau tawaf, orang nggak boleh kosong, maksudnya nggak boleh diem gitu. Ayo ikutin semua. Bismillah, walhamdulillah, terus gitu Bu. Sampai tawaf itu selesai. Kenapa Bu? Karena kalau saya berhenti, saya nggak pimpin itu bacaan-bacaan tawaf Bu. Nenek-nenek kok dia coba dah tanya saja Jumaro dah. Iya deh Mak, sambil muter sambil kongko. Kalau kongkonya ngomongin umat mendingan ya. Itu orang jilbabnya cakep banget tuh ya kan kayak gitu. Nama orang macam-macam Bu ya. Ada hidungnya yang panjang, ada yang hitam legem, ada nggak Bu? Ada yang giginya doang kelihatan. Jadi kalau lagi tawaf itu Bu, khusyuk sama seperti orang sholat. Makanya orang tawaf itu wajib bersuci. Harus punya wudhu. Kalau dia putaran pertama, putaran kedua, ternyata dia kentut, dia buru-buru laporan. Guru, saya kentut. Dan kentut lu bilang deh ya, begitu ya. Makanya besok nih, mana Ibu apa tadi sini? Ibu Masa mana Ibu Masa ada? Nah, besok yang akan berangkat bersama KBWAC nih ya. Sudah mesen sama beliau. HP, kantongin HP. Kalau kentut laporan. Ya, kentut laporan. Kentut laporan, kira makan enak lupa Bu ya. Kenapa Ibu sekalian? Syarat sahnya tawaf itu adalah suci. Bukan bacaan. Nanti kalau lagi muter Bu, 7 putaran, mau ada yang dibaca mau kagak ada yang dibaca sama sekali, sah tawafnya. Ya Bu Hamidah ya besok ya akan berangkat.
Jadi nggak usah pusing-pusing Bu. Ya Allah guru, ini saya putaran pertama nggak hafal-hafal, putaran kedua nggak hafal-hafal Bu ya. Udah pokoknya muter aja, baca yang bisa. Apa diantaranya Bu? Sunnah dua yang dibaca orang tawaf. Satu tasbih, kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ilokan tuh kagak bisa Bu ya. Ya. Makanya ayo coba biar kita sama-sama biar bisa ke Mekah. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula bacaan udah sergepet Bu ya. Tinggal baca di depan apa? Bah, dah jangan ragu-ragu, punya duit 2.000, 3.000 nabung. Iya. Lantar mah kalau udah dipancing Bu malah pada kumpul ya. Jadi sekarang di saya tuh Bu ada tabungan umroh. Jadi ibu tinggal setor KTP sama kakak, nanti sih bukain tabungan sama ibu. Nanti ibu udah berapa aja masukin situ, 2.000 ke 3.000. Lah sekarang kan gampang Bu, transfernya dari HP. Ya, ibu masukin duit ke Alfa, kemudian buka aplikasi Dana, transfer ke situ. Mau berapa duit aja, boleh. Asal kagak kumpul tuh lama-lama Bu ya. Yang penting niat dulu. Niat itu harus dibarengi dengan apa? Perbuatan. Makanya kata usul fiqh, an-niyatu biqorinatil fi'li. Niat itu harus bareng dengan perbuatan. Mudah-mudahan nih yang hari ini hadir, besok-besok, kapan-kapan Allah kasih giliran kesempatan Bu ya. Tuh, yang keempat, yang kelima Bu. Pintu surga yang kelima. Apa Bu? Babul kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Pintu orang yang mampu menahan amarah. Orang pemaaf. Ya. Jadi orang-orang yang bisa nahan amarahnya, Bu, dia punya pintu khusus. Ini di sini termasuk yang jarang marah nggak? Apa nggak pernah marah? Bu ya? Apa marah-marah mulu? Ya, yang suka marah-marah mulu hati-hati, jauh sama surga. Ya Bu ya, jauh sama surga. Nah, anak marah-marah, laki marah-marah mulu, sama tetangga begitu Bu ya. Mas sadar begitu enggak lah. Orang semuanya marah mulu, mampus aja mampus Bu ya. Jadi orang-orang yang mampu menahan amarah, Bu, dia punya hak masuk ke dalam pintu surga, namanya babul kaziminal ghaiza. Khusus itu Bu, orang yang tidak pernah marah. Saya kurang tapi yakin tuh Bu dulu mah ya. Ternyata ada orang yang nggak pernah marah Bu. Saya 2 kali tuh ceramah, satu di rumah Ustazah Haja Yaya Samaniyah waktu 100 hari. Ya, beliau ternyata berumah tangga 31 tahun Bu, nggak pernah marah, nggak pernah marah. Itu kan perempuan luar biasa Bu. Lah ibu sehari di rumah berapa kali marah? Ya Bu ya. Kedua, saya ceramah di apa nasononya? Ada namanya Ustazah Iis Bu, guru At-Taqwa Putra, guru matematik bahasa Inggris ingat.
Ternyata sama tuh Bu, suaminya sambutan ketika nuju hari, nyari marah di rumah tangga nggak bisa, nggak bisa. Jadi nggak pernah marah sama sekali Bu. Ada tuh perempuan begitu Bu ya, luar biasa tuh. Di sini ada nggak begitu? Kalau ada saya cium bolnya. Ya. Ya. Lah habis wadon Bu, nggak pernah marah. Kan alhamdulillah Bu ya. Sampai suaminya, guru, saya kalau mau nyari biar marah kali ya, biar marah gimana sih rasanya marah dalam rumah tangga? Nggak nemu. Nggak nemu. Ya kan? Lah ini mak di rumah seminggu 3 kali marah Bu ya. Oh, 10 malah gitu. Lebih banyak lagi. Merengut, merengut. Muka diteguk 7. Mah, ngapa mah? Diem Bu ya. Gomblang gamleng. Apa baik? Ya, dibanting-banting. Ditanya ngapa? Kagak mau ngaku Bu ya. Ada begitu di sini. Perempuan mau marah mulu. Makanya pesan Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, pasti kamu masuk surga. Jadi orang tidak marah, Bu, itu jaminannya surga. Jangan pernah marah. Marah sama laki kek, marah sama anak kek, marah sama saudara kek, marah sama tetangga. La taghdab walakal jannah. Itu pesan Nabi Bu. Jangan marah, pasti kamu masuk surga. Tuh Bu, ntar pulang Pak, maafin gua ya. Ya, semenit katanya. Habis minta maaf semenit merengut lagi Bu ya. Jangan Bu, jangan. Ya, ini jangan sampai kayak istrinya Nabi Ismail Bu ya. Nah, karena punya bini rada kurang perlu sama mertua sama laki Bu ya. Ketika Nabi Ibrahim datang Bu ke rumah Ismail, Ismailnya nggak ada. Laki-laki dianggurin dia mantu tuh ya. Nggak diapa-apain. Lama Nabi Ibrahim di rumahnya nungguin Ismail belum pulang-pulang. Akhirnya Ibrahim pulang Bu. Cuma sebelum pulang Ibrahim bilang sama mantunya, nanti kalau Ismail pulang sampaikan salam saya. Tuh pintunya Surganti nih, tiang pintu Surganti. Kata Nabi Ibrahim tuh sama mantunya tuh. Pas nggak lama Ismail nyampe. Tadi ada aki-aki tuh main kemari. Bu ya. Terus dia nitip salam. Apa? Tiang pintu Surganti. Saat itu juga bini dicerain. Itu tiang pintu tuh bini tuh Bu. Ganti dicerain tuh. Jangan sampai begitu tuh ada mertua Bu. Ya, mertua di rumah mantu enaknya sehari 2 hari doang. 3 hari 4 hari kesononya sambel semua tuh Bu. Ya, jangan Bu ya. Jadi bagaimana nih ibu-ibu nih menciptakan menjadi seorang perempuan yang tidak pernah marah. Siapa aja Bu sebetulnya, mau laki-laki kayak mau perempuan, tahan. Karena menahan amarah balasannya apa tuh Bu? Surga. Makanya surga itu berat. Ya. Besok ibu kalau lagi kesel, gedeg, ya Bu, buru-buru ambil wudhu, dah sholat. Kalau enggak sholat baca Quran. Kan begitu kata Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Biar hati apa tuh? Tenang. Ya Allah tenangin saya. Gitu. Besok lagi kalau lagi kesel, gedeg, ambil wudhu, sholat, baca Quran. Makanya orang-orang yang sering membaca Al-Quran hatinya tenang Bu. Makanya kata Ustaz Abdul Somad Bu ya, ada 10 zikir Bu. Tiap habis subuh, tiap habis maghrib jangan ditinggal. Ada 10 zikir. Pertama Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah, awal Baqarah, ayat kursi, 2 terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian tahlil, kemudian sholawat, kemudian istighfar.
10 tuh Bu. Tiap pagi dan sore, habis subuh, habis maghrib. Kenapa ibu sekalian? Itu kalau dipretelin Bu, atu-atu, Masya Allah kelebihannya luar biasa. Ayat kursi aja Bu, ibu baca, itu sudah membuka pintu segala kemudahan. Paling tidak Bu, setiap habis 5 waktu, ayat kursi jangan ditinggal. Tiap habis 5 waktu, ayat kursi jangan ditinggal. Apalagi kalau habis subuh 10 zikir, 10 zikir. Ya, tahlilnya dibawa, nggak apa-apa walaupun 5 biji. Karena keburu-buru mau bikin goreng nasi, Bu ya. Gak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah, baca sholawat. Ya, istighfar. Ternyata nggak sempet Bu, sholawatnya udah sambil bebenah. Ya, sambil ngepel, sambil ngeriska, sambil ngelap ini, ngelap kono, ayo aja sholawat. Jangan ditukar sama apa tuh? Omel. Lo butak mata lu ya, gue lagi ngepel, warawiri, warawiri, begitu dia. Itu enggak Bu? Ibu lagi ngepel, itu anak lewat, apalagi kakinya kotor. Apa kira-kira ibu bilang? Kan gua kentung lu ya. Tahu gua lagi ngepel lu. Sabar, sabar, sabar Bu ya. Pengen masuk surga. Jadi emang berat Bu, berat. Ya. Coba deh Bu praktekin Bu. Kalau ibu habis subuh, habis maghrib, 10 zikir jangan ditinggal. Pengen tenang, tahlilnya banyakin. Tahlilnya banyakin, pasti tenang Bu. Tenang, biarin anakmu belagu kayak gimana kek, hati mah tenang aja. Utang di sono ada, utang di sini aja, tenang aja. Lah orang itu punya utang Bu ya. Punya nggak utang Bu? Ada baik Bu ya. Kata orang kaya Bu, orang semakin kaya, utangnya semakin apa? Semakin banyak. Nah, mendingan yang biasa-biasa aja. Nggak punya utang Bu ya. Coba ibu amalin tuh. Setiap habis subuh 10 zikir, setiap habis maghrib 10 zikir. Kenapa habis subuh, habis maghrib Bu? Habis subuh awal siang. Jadi selama dari jam 5:30 sampai jam 6 sore Bu, itu ada aja kerjaan kita, biar Allah lindungi, biar Allah pelihara, itu kita awali sejak habis subuh. Nanti kenapa habis maghrib, sepanjang maghrib sampai 5:30 subuh lagi Bu, itu ada hal-hal yang kurang bagus buat kita, Allah lindungi. Bahkan kalau bisa Bu, tambahin sayyidul istighfar. Tambahin tuh, habis subuh, habis maghrib. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, terus sampai habis. Itu habis subuh, habis maghrib. Itu hadisnya sahih tuh Bu. Kalau ibu baca habis subuh, terus ibu yakin sama sayyidul istighfar, terus ibu mati tuh di antara habis subuh sampai maghrib. Mau mati jam 10 pagi kek, mau jam segini kek, mau asar kek, maka dia dicatat ahlul jannah. Kalau orang habis salat subuh baca sayyidul istighfar. Habis maghrib dibaca, kalau ibu mati jam 8 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 3 pagi, karena tadi habis maghrib baca sayyidul istighfar, kalau dia dicabut saat-saat itu, Allah catat ahlul jannah. Tuh, enak Bu. Siapa lagi melindungi kalau bukan kita Bu ya. Jadi kalau kita pengen masuk surga, ya itu tadi rangkaian-rangkaian kunci-kunci surga kita apain? Kita lakukan. Walaupun zikirnya bagus Bu ya, habis subuh zikir, baca Quran bagus, tapi satu dia gedeg baik sama saudara umpamanya ya, tetap Bu nggak bisa masuk. Karena orang itu hablum minallah, hablum minan nas. Nggak bisa Bu. Kita cuma bagus sama Allah aja. Tapi sama saudara, sama tetangga, benci, baik gedeng, baik Bu ya. Kesel, baik ya Allah. Gedeng kalau dia lewat itu ya. Ya Bu ya. Tetap nggak bisa pintu surga terbuka lebar. Makanya ada babul kaziminal ghaiza wal afina anin.
Jadi memaafkan orang itu, Bu, itu kunci surga. Ya, gampangin maafin apa gampangin minta maaf? Gampangin minta maaf. Maafin gue ya, gampang. Lu minta maaf, hati gue gede banget sama lu, sakit gue ya, gitu-gitu ya. Makanya orang yang pemaaf itulah orang yang gampang masuk surga. Pokoknya Bu, kalau kita disakitin orang, digedikin orang, maaf, gua maafin, lahir batin gua gak ada. Ya, emang berat Bu, berat untuk memaafkan orang. Makanya ayat ini ada. Kan atasnya tuh ayat itu Bu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas, terus ayat di atasnya tuh. Ya, uiddat lil muttaqin, baru ayat ke bawahnya itu Bu. Ya. Jadi orang-orang yang pemaaf, uiddat, sudah disiapkan surga, Bu, lebih luas dari langit dan bumi. Makanya memaafkan orang itu berat. Maka kenapa nih orang kalau berangkat kayak gini diginiin Bu ya? Biar kata Ibu Haja Sarina, Bu maafin saya Bu ya, maafnya di hati Bu ya, bukan di sini. Kadang kita baru hanya bisa memaafkan di mana? Di mulut, di hati mah belum. Dia serkeput tuh datang tuh ke rumah saudaranya yang membenci sama dia Bu ya. Gua datang, gua mau pergi umroh, maafin gua ya. Ya begitu. Terus kata dia, iya gua maafin. Pas dia ngelewas mau keluar, enak aja lo maafin ya, gitu ya. Kemarin lo ambil tanah gua 2 meter, gua gede banget ya, gitu ya. Ya. Jadi memaafkan itu lebih berat Bu. Makanya kata Allah, wal afina anin nas, maafkan kesalahan orang. 2 Bu ya. 3, pintu surga babul jihad, berjihad. Ini perempuan paling gampang Bu berjihad. Ngapain Bu? Haji dan umroh, itu jihadnya perempuan. Makanya Aisyah pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadu? Apakah perempuan ini wajib berjihad ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Iya, perempuan wajib berjihad. La qitala fihi wala dima. Jihadnya perempuan tidak ada menumpahkan darah, tidak ada peperangan, tidak ada. Apa itu? Al-hajju wal umrah, yaitu pergi haji dan pergi umrah. Jadi orang-orang yang bisa pergi haji Bu, itu dia meraih pahala apa? Jihad. Karena orang haji Bu sama orang umrah itu 8 pintu surga lengkap Bu. Lengkap semuanya. Ya, sama kayak ibu nih, Bu, kemarin udah saya sampaikan ya. Pertanyaan munkar dan nakir ada berapa sih Bu? Kalau ibu masuk ke kuburan, ada berapa Bu? Ada 6. Ya, yang pertama apa? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Allahu Akbar. Itu kita ucapkan kalau kita apa? Sholat. Jadi 6 pertanyaan munkar dan nakir Bu, kejawab semua ada di sholat. Orang yang rajin sholat gampang cincai pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya Bu ya. Ya gampang, udah nggak perlu gue hafalin, penting gue sholat. Jadi kalau tanya, marrabbuka, Bu, siapa Tuhan kamu? Allahu Akbar. Karena sering apa? Sholat. Kalau sholatnya kadang sholat, kadang kagak ya. Kagak gugu ntar bertanya ya. Ditanya lagi, wa madinuka, apa agama kamu? Cuma sholat Bu yang ada di agama Islam. Agama itu banyak Bu, tapi nggak ngajarin sholat. Sholat itu perbedaan antara muslim dengan bukan muslim. Makanya kata Nabi, al-farqu bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan kita muslim dengan orang non-muslim di sholat. Kalau orang muslim ngaku muslim nggak sholat, berarti dia tidak muslim. Hati-hati Bu ya. Orang yang tidak sholat bisa-bisa hukumnya apa?
kafir. Lalu apa pertanyaan ketiga, Bu? Wa ma kiblatuk? Aina kiblatuk? Di mana kiblatmu? Orang kalau sholat ada kemana, Bu? Ka'bah. Besok Pak Haji Purwanto, Bu Haja Sarina, anak-anak zikrillah, lah ketemu pisan sama Ka'bah. Emang ini. Jadi orang-orang yang udah datang, Bu, ke depan Baitullah, ke Ka'bah, maka orang ini akan gampang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Makanya kenapa kita disuruh berdoa, ya Allah, biar saya bisa nyabak ke Mekah, ya Allah. Biar saya duduk sholat di depan Ka'bah. Makanya saking istimewanya Ka'bah, Bu ya. Orang yang ngeliatin doang, ngeliatin itu Ka'bah, dapat pahalanya berapa, Bu? 20 rahmat. Ngeliatin doang. Makanya besok Ibu Haja Sarina kalau lagi nganggur-nganggur, selesai tawaf, selesai ngapain, nungguin sholat, tuh liatin Ka'bah. Karena ngeliatin aja dapat apa? 20 rahmat. Ya. Orang sekarang kira-kira kalau lagi nganggur depan Ka'bah, diliatin Ka'bah apa main TikTok tuh. Nah, buka TikTok bisa kur gitu, Bu ya. Jarang orang sekarang, Mak. Orang duduk aja berderekan, kagak kongko orang sekarang, Mak. Satu megang HP. Yang lucunya lakinya sama bininya berderekan duduk dia WA-an, Bu. Gitu nggak, Bu? Nah, Ibu sekalian ya. Pertanyaan yang ketiga apa, Bu? Wama imamuka. Imam kita apa, Bu? Al-Quran. Al-Quran kalau sholat dibaca enggak? Pasti. Orang nggak bisa, nggak sah sholatnya kalau ngebaca Al-Quran. Minimal Fatihah. Fatihah doang boleh nggak? Boleh. Dan Fatihah nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal nggak sah sholatnya. Kalau surahnya masih silakan pilih yang mana aja terserah. Ya. Yang penting baca Fatihah. Terus apalagi pertanyaannya? Wama nabiyuka. Orang kalau berangkat haji, berangkat umroh, pasti ketemu Nabi. Ya, Bu ya. Makanya nanti kalau ketemu Nabi, saya sering sampaikan, Ibu, ini kuburan Nabi di depan kita. Ini jangan begini. Kalau begini berarti minta. Nabi nggak boleh, Bu. Kita minta tetap kepada Allah. Orang dianjurkan ketika ketemu Nabi, angkat tangannya, sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Makanya kalau begini, Bu, diusir. Karena Nabi itu sama dengan kita. Manusia, makhluk gitu ya. Maka nggak boleh minta dengan Nabi. Minta sama Allah. Kita sampaikan salam. Nah, orang yang sholat pasti nyebut nama Nabi. Coba Ibu kalau tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidin. Coba Ibu nggak bawa, nggak sah sholat. Ya. Biar kita bisa ketemu Nabi, Bu. Satu, datang ke rumahnya. Kayak Ibu Pak Purwanto nih ya. Kata Nabi, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Enak banget Pak Purwanto ya, Bu ya. Datang lagi dikasih syafaat Nabi, datang lagi dikasih syafaat Nabi. Maka besok nyampe di sono walaupun dari luar, Bu, sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikan orang-orang yang nitip salam. Ya Nabi, ya Rasulullah, tetangga saya, saudara saya si Anu nitip salam buat kamu. Disampaikan salamnya, Bu ya. Makanya kan sunnah orang, Bu, memperbanyak sholawat setiap hari. Buat ibu-ibu nih yang belum bisa ke sono, pokoknya ayo sholawat sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Terutama kalau saya tuh biasanya menjelang tidur, Bu, nganterin tidur kita plus sampai pulas bacanya tuh sholawat sambil tangan ngeraba sini ngeraba sono gitu. Sholawatnya tukar, Bu, jadinya, Bu ya. Bukannya sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah begitu ya. Begitu nggak? Katanya. Nah, ayo kita salat bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Yang berapa, Bu? Ini masih terus ini. Kata Bu Haji Sarina, Bro, yang banyak kantanya ya, biar isinya berpenuhan. Memang sayur, Bu ya. Yang sebelah lagi. Ke berapa berarti? Ketujuh. Itu babul aiman. Babul aiman, pintu yang segala sesuatu tuh sebelah kanan, Bu. Jadi ibu kalau makan kanan, kalau mau nulis kanan, kalau mau pakai baju kanan dulu. Ibu perhatiin nggak tuh? Pakai baju, pakai sendal kanan dulu. Kalau lagi keluar itu kanan, tuh gitu tuh, Bu. Ya, pas lagi itu. Ada juga al-aiman di sini ditafsirkan tawakal. Orang yang punya tawakalnya penuh, Bu, dengan Allah. Ini buat kita mah nggak bisa deh, Bu, kayaknya, Bu. Berat, Bu ya. Ya, karena kita mah nggak kayak Nabi. Nggak kayak para sahabat-sahabat Nabi, Bu. Orang saking tawakalnya, Bu, kepada Allah, orang itu nggak punya simpenan buat besok. Nggak ada. Ibu punya kan? Di rumah ada cabai buat besok, ada garam buat besok, ada gula, beras buat besok. Ada nggak tuh? Belum tawakalnya, belum tinggi, Ibu. Ya. Jadi tawakal yang tinggi itu kayak Nabi, Bu. Nabi kalau ada orang datang, ya Rasulullah, perut saya lapar, saya belum makan 2 hari, 3 hari. Masuk ke dalam, lihat apa yang punya. Nih, bawa. Sampai bersih di mah, Bu, nggak ada simpenan, kan? Ya, jauh dah, kita udah jauh dah. Ya, Bu ya. Makanya orang yang kayak gitu, tuh masuk surga tuh. Lebar pintu surga, tawakalnya tinggi. Makanya kata Rasul, Pak, Bu, seperti burung, Bu, burung itu, Bu, kalau pagi dia terbang, Bu, kemana-mana nyari makan. Pantangan burung pulang kalau belum kenyang. Di rumah nyiapin nggak beras dia caranya? Nggak ada siapin. Besok pagi dia terbang lagi nyari makan, balik lagi kenyang tidur. Kalau kita makan kalau lagi ada, ayo umpetin. Biasa udah dapat 2, masih sini cuma gua dapat 2 sini, masih begitu, Bu ya. Masih aja gitu ya. Itulah orang kita berat, Bu. Makanya dikasih apa tuh? Babut tawakal, babul aiman. Orang-orang yang bisa masuk surga tadi segala sesuatu dimulai dari yang kanan-kanan.
Bismillah. Bapaknya kalau naik kanan dulu, kiri dulu, Bu. Ya kan? Numbrak, kata numbrak deh ya. Jadi lihat yang kanan dulu, mandi begitu, Bu. Mandi sebelah kanan siram, sebelah kiri siram, begitu. Jangan langsung main kepala. Makanya kalau orang sehat, Bu, terutama yang udah pada lansia nih, kalau mandi masuk kamar mandi, nih dari dengkul ke bawah siram dulu. Sebelah kanan pindah sebelah kiri ke bawah. Asoin 1 menit dari sini siram. Pindah lagi ke sini siram, baru pindah ke tangan baru. Jadi kalau dia punya hawa itu, Bu, hawanya dia keluar dulu ke atas. Tapi kalau disiram dari atas, nah dengan melengkor doang. Ya, Bu ya. Makanya ada caranya orang supaya kalau mandi tidak apa tuh? Tidak kena serangan stroke. Nah, diantaranya itu kanan dulu, kanan gitu, Bu ya. Jadi orang-orang yang suka dengan urusan kanan, maka dialah orang yang bisa masuk ke dalam surga. Makanya Nabi itu sangat suka, Bu. Hal-hal apa aja didahului dari yang sebelah apa? Kanan. Besok pakai sendal, pakai sepatu kanan dulu, kaos kaki kanan dulu, pakai celana kanan dulu, kayak baju masukin tangan kanan dulu, gitu, Bu ya. Baru sebelah kiri. Sama dengan kayak kita makan, Bu ya. Tuh yang ke-7, yang ke-8. Ke-8 itu, Bu, gabungan semua amal baik, zikir, tahlil, termasuk taklim. Taklim itu, Bu, masuk dalam pintu yang ke-8. Ya. Makanya banyak orang-orang yang bilang apa? Ya, ketika ibu-ibu sekalian lewat nih, di situ lagi ada taklim. Kata Nabi apa? Mampir. Mampir. Karena itu adalah taman-taman surga. Ya kan? Jadi majelis taklim, majelis ilmu itu taman surga. Orang yang bisa hadir ke majelis ilmu berarti dia sudah masuk ke dalam taman surga. Makanya kalau ngaji nggak usah pakai dihitung-hitung. Sono ngaji, sono ngaji, sono ngaji, nggak apa-apa. Nggak usah dikatain lah, lu musolanya ini ngaji kemari jauh emen ya gitu. Nah besok dia kagak jadi lagi ngaji ya, Bu ya. Ya. Makanya kayak Bu Haja Sarina kata Alina yang ngaji, di sono ngaji, di sono ngaji, sono ngaji. Alhamdulillahnya semua, Bu ya. Karena itu taman-taman surga. Makanya ada hadis lain mengatakan apa, Bu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi orang yang rajin ngaji itu Allah mudahin masuk surga, mudahin. Makanya 10 zikir habis maghrib, 10 zikir habis subuh masuk bagian daripada pintu surga. Tuh, tinggal kita mau yang mana. Oh ya. Jadi 8-8-nya ini, Bu, adalah semua amal soleh. Semua amal soleh. Ada nggak orang, Bu, yang apa 8 dia lakukan? Ya, sholatnya rajin di dia, sedekahnya rajin di dia, puasanya rajin di dia, jihadnya ada di dia. Ya, Bu ya. Terus orangnya murah, pemaaf, nggak pernah marah sama orang, dia juga orangnya. Ya, Bu, zikirnya juga apa? Kuat. Ada, Bu, di situ begitu. Bismillah usaha, Bu. Ada, Bu, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar, Bu, ketika ditanya nih, Nabi lagi tanya sama sahabat, siapa yang hari ini sudah sholat malam? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Tuh. Kan gak semua orang sholat malam, Bu ya. Siapa yang hari ini sedang berpuasa? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar doang yang muncul, Bu. Saya yang sedang puasa. Siapa yang hari ini udah sedekah? Saya ya Rasulullah. Lah dia semuanya, Bu. Ya, Bu ya. Siapa yang hari ini sudah jenguk saudaranya yang sakit? Saya juga ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menyolatkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Nah, kalau saya tanya di sini, siapa yang hari ini puasa? Ya. Siapa yang hari ini udah jenguk saudara yang sakit? Saudaranya samping rumah, udah dompo-dompo ya, batin dilongok ya. Diliatin doang ya. Begitu ya. Longok tiap hari, Bu, tiap hari.
Kalau perlu apa namanya? Mau apa? Nek, mau apa, Nek? Sayur, bayam. Duren. Ya. Atau gue menyebut doang, gitu ya. Jadi Abu Bakar ini, Bu, ketika ditanya oleh Nabi, semuanya dia yang ngerjain, Bu. Kata Nabi, kamu wajib masuk surga. Pintu mana aja tuh? Sono masuk, kemari masuk, sono masuk. Kan enak, Bu ya. Oh, alhamdulillah. Maka besok nih Pak Haji Purwanto, Bu Haja Sarina, Bu ya. Kan pintu surga tuh beres kembali tuh. Besok sono jangan pelit-pelit, sedekah. Ibu-ibu nih sedekah yang paling afdol, infak yang paling afdol, Bu. Itu kepada siapa, Bu? Anak. Itu sedekah yang paling afdol. Ya. Makanya jangan pernah bilang gini kalau ada anak, Mbak, nyak, jajan. Sono, bakal. Itu, Bu. Jangan, Bu. Ibu punya duit, ibu punya rezeki. Tuh, nih, sono jajan. Karena itu sedekah paling afdol, Bu. Dibanding ibu kalau lagi ngaji ada kotak jalannya. Lebih utama infak sama anak, sama cucu dibanding infak sama apa tuh? Kotak jalan. Maka bismillah, Bu ya. Yang bagus mah sama anak yang murah. Sama kotak jalan juga, Pak. Murah, Bu ya. Biar kita bisa masuk surga seperti Abu Bakar. Saking sempurnanya Abu Bakar, Bu, sehingga satu-satunya sahabat Nabi yang yang Nabi ajak untuk nemenin di gua Sur. Di gua Sur, Bu. Ya, untuk berhijrah. Satu-satunya. Karena beliaulah orang yang paling sempurna melakukan amal-amal soleh. Jadi 8 pintu surga, semuanya 8 amal soleh. Mana yang kita bisa? Itu kita kerjakan. Ya, Bu ya. Yang tadi yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat sedekah, yang keempat jihad, yang kelima haji, yang keenam al-qazimin al-ghaiza, ya, menahan amarah, yang ketujuh aiman, yang kedelapan zikir dan taklim termasuk, Bu ya. Itu mana yang bisa tuh? Emang kita bisanya rajin taklim, hadir, nggak apa-apa. Orang kalau hadir taklim itu, Bu, yang dihitung oleh Allah itu hadirnya doang. Ini nenek-nenek rajin hadir ya, sono hadir, itu dihitung hadirnya. Ya. Orang yang hadir ke majelis ilmu, kata Nabi apa? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi rakaati. Hadirnya aja, Bu, hadirnya doang. Ngaji di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Duduk doang, duduk. Padahal kalau ditanya, nih tadi ngaji siapa gurunya? Tahu ya, siapa ya? Gitu ya. Itu pertanyaan pertama tuh. Nah, yang kedua, nek tadi ngelajarannya apa? Apalah gitu makanya ya. Ya. Begitu nggak, Bu? Nah, makanya diwajibkan oleh Nabi, ya disunahkan oleh Nabi, duduknya aja hadir. Udah, niatin sampai mati. Kalau sampai mati kita hadir ke majelis taklim, Bu, maka tercatat orang itu sahalahullah, Allah gampangin masuk surga. Kita jangan bawa yang begono begini. Gua kalau ngaji Salimono gue gede, ada dia no hadir, gue gede. Gak datang gua. Apalagi kalau gurunya dia yang ngajar, ya gua kesel sama dia, begitu ya. Itu buang jauh-jauh, Bu. Besok kalau mati, emang buka pintu surga, buka itu. Ya. Pokoknya kalau udah kayak gitu mah buang. Ya, ama sapa jakur, lu salaman. Cium. Sehat lo, sehat gitu ya. Cium kiri kanan, kiri gue ya. Gua doain lo ya, sehat panjang umur gitu. Ini mah ketemu ngelewos Bu ya. Tapi nya mah hidup dia ngaji. Yang satu sebelah sini, satu sebelah sono. Kok dia kalau deket-deket dia. Yang kayak gitu buang jauh-jauh. Ya, Bu ya. Buang jauh-jauh. Besok lo kalau mati mau dibawa tuh. Gitu, Bu ya. Jangan, bismillah, kita niatin karena pengen cari ilmu, pengen masuk surga. Kan kalau masuk surga bareng-bareng, Bu, ada lo nyampe juga ke surga ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya lo masuk surga sama gua. Kan gitu, Bu.
Kayak kita pergi ke Taman Mini, Bu, bareng-bareng. Orang ke Taman Mini aja resep girang, Bu. Pepa bawa timbel, bawa jengkol, bawa teri, Bu ya. Apalagi masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan, Bu ya. Tuh, 8 pintu surga, 8 amal soleh yang kita bisa. Ayo, syukur-syukur ya haji, alhamdulillah ya. Makanya haji itu, Bu, kewajibannya menabung aja, Bu, nabung. Ya, silakan datang ke kantor saya ya. Saya nabung guru tiap minggu 500.000, 200.000 boleh, nggak apa-apa. Bismillah, Bu ya. Nanti kalau udah kumpul baru berangkat. Alhamdulillah, Bu, mohon doanya, Bu ya. Kami berangkat 12 Januari. 11 malam, Bu. 11 malam. Jadi malam Senin. Tanggal 11 hari Minggu. Jadi malam Senin, 11 malam. Jam 1 sudah kumpul di WAC. Ya, nanti akan berangkat jam 2, kemudian nyampe di bandara jam setengah 4, langsung masuk restoran, nanti jam 8 baru take off ke Jeddah. Itu naik pesawat Garuda Indonesia. Nyampe di Jeddah jam setengah 3 sore. Langsung kita city tour sambil makan bakso Mang Udin. Ya, ibu-ibu kan carinya bakso. Kemudian setelah itu baru masuk hotel di Jeddah. Kita nginep dulu di Jeddah. Ya. Laki bini dua-dua sekamar berdua ya, pada Indohoy, dari situ Indohoy. Ya, Haji Pur kalau mau begitu-begitu ya di situ. Ya, gampang zikirlah, ntar saya taruh. Ya, di kolam renang saya zikirlah. Zikirlah kita taruh di kolam renang ya. Ya, nyari nggak apa-apa. Kita kasih sekamar berdua. Lah nikmatin kasur empuk, makan enak, mandi air panas dingin, Bu ya. Wah, udah kayak di surga. Nah, enak banget. Lupa dah Pak Haji Pur sama tetangga. Ya, setelah itu baru langsung umroh, Bu. Kita umrohnya 4 kali, Bu. Biasanya kan orang 2 kali ya. Kita 4, setiap hari umroh. Alhamdulillah, Bu. Ya. Yang kedua, saya mohon doanya juga, Bu. Insya Allah KBH WAC ini akan berangkat 2026 hajinya besok. Ya, kita paket umrohnya, Bu, 7 kali. Jadi saya ngambil itu 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 hari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Maka umrohnya saya kasih 7. 7 dia free tuh setiap hari. Dan setiap hari juga saya bimbing. Jadi umrohnya nggak saya suruh jalan masing-masing, enggak. Ayo bareng-bareng, satu bus dari awal sampai akhir. Nanti setelah paket yang 7 selesai, kalau mau nambahin silahkan. Kalau mau ngaso ya ngaso. Tapi yang kemarin saya jalanin, Bu, saya ajak lagi yang ke-8 udah pada nggak mau. Udah guru, udah capek guru, betis sudah banyak jengkolnya, Guru. Ya kan, kalau haji malah lain mau umroh, Bu ya. Jauh. Tapi alhamdulillah, Bu, kalau haji jamaahnya lebih sedikit dibanding umroh. Kenapa, Bu? Apalagi kalau berangkat di awal-awal kayak saya kemarin, Bu ya. Itu kosong lompong kalau orang kita, Bu. Ka'bah masih kosong. Ya, Raudhah masih kosong, Bu ya. Kenapa? Karena orang yang bisa masuk ke Masjidil Haram hanya orang yang resmi, yang legal, yang punya nusuk. Karena kalau masuk di barcode gitu, Bu. Jadi orang mukimin, walaupun dia punya visa tinggal di Saudi, Bu, dia nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Jadi yang masuk cuma jamaah haji. Enak kalau haji itu, Bu, lega. Ya, Ibu Mas A jangan khawatir. Yang penting dengkulnya siapin. Ya, karena umrohnya sampai apa? 7 kali. Ya, makanya karena umrohnya tiap hari, Bu, saya siapin seragamnya itu 4, Bu. Bajunya sampai 4. 1 putih yang dipakai Bu Haja Sarina tuh ya. Yang kedua biru, yang ketiga merah, dan yang keempat nanti nasional. Jadi 4 baju. Jadi besok kalau mau umroh, saya udah share tuh di grup, Bapak Ibu jam 7:30 kumpul di lobi, bajunya ini. Gitu. Jadi tiap hari dia nggak ada alasan. Kan kalau bajunya atuh, Mak, Guru, ya udah bau, Guru, belum dicuci, Guru, gitu ya. Tapi kalau bajunya 4, dia tinggal pakai setiap hari, 1 hari, 4 kali udah nggak pakai dicuci. Ya. Dan jarang-jarang, mungkin nggak ada kali, Bu, KBH atau travel yang ngasih baju AP4. Ya. Plus sama jilbabnya, sama bajunya, lengkap semua, sama topinya.
sama pecinya kalau laki-laki. Ada pecinya lengkap semua, Bu. Makanya bismillah, Bu ya. Jangan pakai ragu-ragu, dah. Bismillah, daftar, mau dicicil boleh, mau cash juga boleh. Kalau dicicil itu kan sebulan 600.000. Ya, sampai kapan? Sampai 7 tahun maksimal. Maksimal 7 tahun untuk cicilan. Boleh setahun, boleh 2 tahun, boleh 7 tahun. Terus nanti ibu berangkatnya kapan? 26 tahun yang akan datang. Ya. Tapi tahun ini, Bu, alhamdulillah nih. Tahun ini Kabupaten Bekasi lagi kebanjiran. Kuotanya nambah 1.500. Jadi 3.500 orang. Cuma nih, kaburnya dari Indramayu Kertajati. Nah, besok Bu Mas A itu dari sini, dari WAC terus ke Pemda, dari Pemda langsung ke Kertajati. Enggak lagi ke Soekarno Hatta. Ya nggak apa-apa, jalan-jalan ya. Kemarin saya ada undangan ceramah ke Kuningan, saya longok dulu dah tuh. Ternyata lumayan, 3 jam, Bu. Dari Bekasi ke Kertajati 3 jam. Ya, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah khusus untuk Bapak Haji Purwanto, Ibu Hajjah Sarina, dan Ananda Zikrillah, dan seluruh jamaah Wafiz Al-Amin Center yang akan berangkat umrah. Allah kasih kesehatan sempurna, lancar semuanya, tidak ada kendala apapun, pergi dan pulang selamat, dan ibu-ibu semua yang hadir juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih ibu sekalian ya. Mohon maaf Bu kalau ada yang kurang-kurang pas. Dan insya Allah nanti saya pulang umroh, kita ketemu lagi Bu. Di rumah Pak Amit haul. Ya. Ayo aja yang haul, siapa lagi yang haul? Ayo Bu terus. Muter aja muter ya. Silakan ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi. Yang penting saya pulang. Ya, saya pulang. Ya kan? Kalau pulang kita ketemu lagi Bu ya. Sekali lagi mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,